Tiga. Oke, baik. Selamat malam, Ner dan teman-teman. Kami kelompok Praktikum Cyber Security kelas A akan segera mempresentasikan eh, demo kami pada modul 10. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Kevin Tanjaya, ada saya sendiri, Rancota Tarore, dan juga Tri Salenda. Kita akan langsung lanjut saya di skenario satu, yaitu Worm and Distribute Denial of Service atau bisa dibilang DDoS, Agent Infestation. Pelajari skenario berikut ini dan diskusikan serta tentukan pertanyaan penanganan tanggap darurat yang harus ditanyakan pada setiap tahap proses tanggap darurat. Pertimbangkan detail organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Perusahaan ini hanya memiliki satu lokasi dan kurang dari 100 karyawan. Pada hari Selasa pagi, sebuah bom baru dilepaskan. Bom ini menyebarkan dirinya sendiri melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka berbagai Windows. Ketika worm menginfeksi sebuah host, dia memasang agen DDoS. Beberapa jam setelah worm mulai menyebar sebelum tanda tanda tangan virus tersedia. Organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang meluas. Perusahaan investasi ini telah memperkerjakan semua tim kecil yang terdiri dari para ahli keamanan yang sering menggunakan model berlian untuk menangani insiden keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kita masuk saja pada bagian persiapan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah data kritis perusahaan di backup secara rutin, disimpan di lokasi offline, dan diuji untuk memastikan dapat dipulihkan? Yang kedua, apakah perusahaan memiliki rencana tanggap darurat yang mencakup prosedur untuk menangani infeksi worm dan serangan DDoS? Ketiga, apakah jaringan perusahaan disegmentasi untuk membatasi penyebaran worm melalui berbagai Windows atau jalur lainnya? Keempat, apakah perusahaan memiliki kebijakan keamanan terkait infeksi worm dan agen DDoS? Kelima, bagaimana proses pemantauan jaringan dilakukan untuk mendeteksi penyebaran worm? Oke, bagian kedua yaitu deteksi dan analisis. Pertanyaan pertama, bagian deteksi awal worm dan agen DDoS dibuat. Apakah ada indikator atau alarm khusus yang memicu penyelidikan? Kedua, alat dan teknik apa yang digunakan untuk menganalisa perilaku worm dan mengidentifikasi sistem yang terpengaruh? Ketiga, apakah ada indikasi keterlibatan atau kelalaian insider yang berkontribusi pada penyebaran worm dalam jaringan organisasi? Keempat, seberapa cepat para ahli keamanan dapat mengidentifikasi ruang lingkup dan tingkat keparahan insiden? Kelima, apakah organisasi memiliki akses ke sumber intelijen, ancaman untuk mengumpulkan informasi mengenai worm dan kemampuannya? Bagian ketiga yaitu penahanan, pemberantasan, dan pemulihan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tim keamanan mengisolasi host yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran worm lebih lanjut. Misalnya, memutuskan koneksi jaringan atau menonaktifkan berbagai Windows. Pertanyaan kedua, apakah perusahaan telah melarang sementara penggunaan media yang dapat dipindahkan untuk mencegah infeksi baru? Pertanyaan ketiga, bagaimana tim memverifikasi bahwa semua sejak worm dan agen DDoS telah dihapus dari sistem yang terinfeksi? Keempat, apakah sistem yang terinfeksi dapat dipulihkan dari backup yang bersih dan apakah backup tersebut telah diuji untuk memastikan bebas dari malware? Bagian terakhir yaitu kegiatan pasca kejadian. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan? Pertanyaan kedua, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan deteksi insiden serupa? Baik, sekian dari saya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Kita akan lanjut ke skenario 2, yaitu unauthorized access to payroll record. Tinjau skenario berikut ini. Diskusikan dan tentukan pertanyaan penanganan insiden yang harus ditanyakan pada setiap tahap proses penanganan insiden. Pertimbangan detail organisasi dan CSIRC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini melibatkan sebuah rumah sakit skala menengah dengan beberapa kantor satelit dan layanan medis. Organisasi ini memiliki puluhan lokasi dengan lebih dari 5.000 karyawan. Karena besarnya organisasi, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim tanggap insiden yang tersebar. Mereka juga memiliki tim koordinator yang mengawasi CSIRT yang membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada hari Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima telepon dari administrator pengajian yang melihat seseorang yang tidak dikenal meninggalkan kantornya, berlari di lorong, dan keluar dari gedung. Administrator tersebut telah meninggalkan stasiun kerjanya dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa pengawasan selama beberapa menit. Program pengajian masih dalam keadaan login dan berada di menu utama seperti saat ia meninggalkannya. Namun administrator menyadari bahwa mouse tampaknya telah dipindahkan. Tim tanggap insiden telah diminta untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan insiden tersebut dan menentukan tindakan apa yang diambil. Tim keamanan mempraktikkan model rantai pembunuh dan memahami cara menggunakan basis data Veris untuk lapisan perlindungan ekstra. Mereka telah mengalihdayakan sebagian staf ke MSSP untuk pemantauan 24/7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, kita masuk ke bagian persiapan. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada apakah kebijakan keamanan fisik dan digital yang relevan sudah diterapkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah prosedur untuk mengamankan workstation yang tidak diawasi sudah disosialisasikan? Kemudian yang ketiga, apakah tim CSI RT memiliki akses ke alat yang dibutuhkan untuk menyelidiki insiden tersebut? Dan untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana protokol untuk melaporkan dan merespons insiden yang melibatkan akses fisik? Kemudian beralih ke deteksi dan analisis, yang pertanyaan yang pertama, prekursor insiden apa jika ada yang mungkin dapat dideteksi oleh organisasi? Kemudian yang kedua, apakah ada prekursor yang menyebabkan organisasi mengambil tindakan sebelum insidennya terjadi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator insiden apa yang dapat dideteksi oleh organisasi tersebut? Kemudian eh, pertanyaan yang keempat, apakah ada tanda-tanda data telah diubah, diakses atau eksfiltrasi? Kemudian masuk ke bagian penahanan, pemberantasan, dan juga pemulihan. Untuk pertanyaan yang pertama, ada apa langkah kontainmen terbaik untuk mengamankan workstation penggajian? Kemudian yang kedua, apakah akses ke sistem payroll perlu dihentikan sementara? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk memverifikasi bahwa ancaman telah sepenuhnya dihapus? Kemudian yang keempat, apakah data payroll memerlukan pemulihan dari cadangan? Kemudian yang kelima ini, apa prosedur pemulihan yang diperlukan untuk mengembalikan operasi secara normal? Kemudian lanjut ke bagian kegiatan pasca kejadian. Di sini ada 4 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, seberapa cepat akses tidak sah terdeteksi dan dilaporkan? Kemudian pertanyaan kedua, log dan dapat apa yang dapat tersedia untuk menganalisa akses tidak sah? Kemudian pertanyaan yang ketiga, tindakan spesifik apa yang diambil oleh individu yang tidak sah dalam penggajian? Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yang nomor 4, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan nanti? Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf.
Sekian, terima kasih.